Miliki dan jadi support system. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berbicara tentang support system atau sistem pendukung, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa artinya. Support system bisa kita artikan sebagai dukungan sosial, dukungan pribadi-pribadi yang dikenal, bisa dipercaya, bisa tolong seseorang pada saat-saat sulit dalam kehidupannya. Nah, bila itu artinya, support system itu bisa jadi wujud nyata dari panggilan orang Kristen untuk hidup bertolong-tolongan, menanggung beban atau kesulitan dalam kehidupan. Seperti kata Rasul Paulus kepada orang Kristen di Galatia dan di segala zaman, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Mengapa kita dan setiap orang, tak terkecuali orang Kristen, butuh support system atau pribadi-pribadi yang bisa tolong pada saat sulit kehidupannya? Alasannya sederhana saja, yaitu di dunia ini gak ada orang yang sempurna, yang bisa penuhi segala kebutuhannya sendirian. Dan karena itu gak ada orang yang tak butuh orang lain. Karena yang ada di dunia justru orang yang tidak sempurna, terbatas kemampuannya untuk penuhi segala kebutuhannya sendiri. Maka setiap orang butuh orang lain untuk tolong dirinya. Setiap orang butuh support system. Bila dalam kesulitan hidupnya, seseorang tidak punya support system, ia bisa dalam bahaya. Bahaya merasa dalam hidup ini dia sendirian, kesepian, stres, dan depresi. Kalau depresi, seseorang itu bisa bunuh diri loh. Bisa menyalahgunakan minuman alkohol atau obat terlarang, bisa terkena penyakit kardiovaskular, dan berubah fungsi otaknya. Karena itu panggilan untuk hidup saling bertolong-tolongan menanggung beban sesungguhnya merupakan panggilan orang Kristen untuk miliki dan jadi support system. Pertama, milikilah selalu support system dalam hidup kita. Kita perlu miliki support system atau pribadi-pribadi yang kita kenal, percaya, andalkan untuk bisa tolong kita dalam kesulitan yang kita sendirian nggak bisa atasi. Idealnya support system yang kita miliki itu utamanya adalah anggota-anggota keluarga sendiri atau para kerabat sendiri. Makanya perlu memelihara relasi yang baik dengan sesama anggota keluarga sendiri atau keluarga besar ayah ibu, supaya pada saat-saat sulit hidup ini mereka bisa kita percaya dan andalkan untuk tolong kita. Setelah mereka, support system yang bisa kita miliki juga adalah para sahabat di gereja atau dimanapun, dan para profesional, bisa dokter, arsitek, notaris, dan lain sebagainya. Saya ingat seorang tokoh manajemen yang terkenal di Indonesia. Satu hari ibu kandungnya meninggal. Dia memang pintar di bidangnya, ia bergelar S3 dalam bidang manajemen, tapi menghadapi kematian ibu kandungnya sendiri, ia merasa dirinya tidak ahli. Mana dia nggak tahu harus berbuat apa. Ia sedih, ia bingung. Syukurlah dalam kebingungannya ia punya support system. Support systemnya adalah jemaat Kristen di mana ia dan keluarganya jadi anggotanya. Jemaatnya langsung bekerja untuk menolongnya. Mereka urus segalanya dari surat kematian, peti jenazah, rumah duka, kebaktian-kebaktian, konsumsi, pemakaman, sampai sesudah pemakaman. Tokoh manajemen itu mengaku ia bukan hanya sungguh-sungguh merasa tertolong, lebih dari itu ia sungguh-sungguh merasa terharu. Tanpa support system atau jemaat yang
membantunya. Mungkin keadaannya bisa berbeda, bisa jauh lebih sulit, lebih buruk keadaan. Memiliki support system bisa buat siapapun di antara kita lebih sanggup untuk hadapi dan atasi kesulitan-kesulitan kehidupan yang beratnya seperti apapun. Kedua, jadilah juga support system bagi sesama kita. Secara khusus, bagi kita orang Kristen, support system juga bisa jadi sarana atau saluran untuk nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Seperti kata Rasul Paulus lebih lanjut, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kita tahu, hukum Kristus itu tidak lain dari perintah untuk hidup mengasihi dan saling mengasihi. Lewat jadi support system atau jadi orang yang mau tolong sesama dalam kesulitan hidupnya, kita bisa nyatakan kasih Tuhan juga kepadanya. Semoga setelah itu orang yang merasa tertolong kemudian bisa bersyukur kepada Tuhan dan selanjutnya mau sendiri jadi support system bagi orang lain yang dalam kesulitan hidupnya. Kembali kepada tokoh manajemen di Indonesia tadi, setelah dirinya ditolong oleh jemaat yang jadi support sistemnya dalam kedukaan karena ibu kandungnya meninggal, ia kemudian putuskan dirinya juga mau jadi support system bagi sesama, khususnya jemaat. Caranya, ia kemudian mau jadi anggota jemaat yang aktif. Dulunya pasti, sekarang aku mau aktif. Aku mau terlibat dalam berbagai pelayanan jemaat. Ia bantu pelayanan badan-badan, pelayanan di gereja. Ia bahkan mau jadi penetua ketika gereja memintanya. Lewat semuanya itu, ia jadi bisa nyatakan kasih Tuhan kepada sesamanya. Ya, perkataan Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, sesungguhnya memanggil setiap diri kita, bukan saja untuk memiliki support system, lebih dari itu, untuk nyatakan kasih Tuhan, dengan cara mau jadi support system bagi sesama kita. Ya, miliki dan jadilah support system. Amin.